Untuk tugas 10 kita mau nambahin listbox supaya kelihatan data yang kemarin pakai combo box tapi sekarang pakai listbox. Pertama drop listbox, kemudian double klik di bagian formnya, kemudian yang di bawah combo box.item ditambahkan listbox1.item. Kemudian ketika di run nanti akan kelihatan nama-namanya, namun belum bisa diklik dan masuk ke masing-masing text box. Supaya bisa masuk ke masing-masing text box, itu kita copy yang combo box, kemudian kita ganti yang ada tulisan combo boxnya, kita ganti menjadi list box. Oke, kita run. Nah, sudah terlihat sama seperti yang di combo box, sama juga yang di data. Kemudian ketika diklik, nah mau dia. Oke. Pada tugas 10 modul 2 ini kita akan menambahkan data grid view. Jadi di sini akan menunjukkan isi tabel kita. Nah, untuk itu kita tambahkan drop data grid view. Biarin saja, nggak usah di setting. Terus kita tambahin button lagi satu. Yang kita tambahin, kasih nama button 5, load table 5. Untuk codingannya kita sama seperti kemarin. Cuma ini tambahannya ini lalu di query sama bawahnya CMD. Nah, yang pertama di dim ini ada dim SDA as new MySQL data adapter. Intinya ini untuk sebagai adapter supaya data dari SQL tersebut terbaca di data grid view-nya Visual Basic. Nah, kemudian dim DB dataset as new data table. Yang terakhir dim be source as new binding source. Nah, dua line ini adalah menghubungkan ke si data grid view-nya nanti. Nah, kemudian query-nya sama di select asterisk from database visual. CMD bersama, kemudian sda.select comment sama dengan CMD. Nah, ini jadi ini akan membaca query-nya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sda.fill db dataset. Nah, yang kebaca di CMD itu kan isi datanya si database.visual. Jadi seperti username, password itu semua kebaca, sama si CMD isinya dimasukin ke DB dataset. Nah, kemudian source.data source sama dengan dapat DB dataset. Jadi isinya source itu adalah si datasetnya ini. Yang terakhir data grid view 1.data source sama dengan source. Jadi isinya data grid view 1 itu adalah isinya source. Yang isinya adalah dari database visualnya itu. Yang terakhir sda.update kurung db dataset. Nah, jadi ini yang nanti fungsinya untuk mengupdate. Coba kita start login login. Oke. Nah, jadi kita load table. Nah, kelihatan semuanya. Kita lihat sini, coba ini kita samakan, ada username, password, umur sampai prodi sama semua. Kita logout. Itu yang pertama. Yang kedua, semisal kita tidak mau menunjukkan semuanya, kita bisa tinggal asterisk ini dengan username aja. Nah, coba kita start
kita login Rian login. Oke. Nah, pas kita load cuman mengeluarkan username saja. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, semisal kita nggak mau mencet tombolnya, kita mau langsung supaya si datanya itu langsung kelihatan pas kita buka formnya. Nah, datanya itu, caranya itu adalah, nah ini kita balikin dulu ke asterisk. Caranya kita buat sub baru, kita provide sub load data table. Oke, isinya sama persis sama yang button load tadi, cuma ini kita buat sub baru. Kemudian di form 2.load ini di bawahnya itu kita tambahkan load table. Nah, udah seperti itu saja. Jadi coba kita start Rian login. Oke. Nah, langsung kita keluar semua. Oke. Nah, semisal kita mau ngisi tes umur 1 prodi tes, kita save. Tapi di sini belum ke refresh. Nah, tapi kalau di SQL pas kita refresh langsung keluar. Nah, gimana caranya? Kita mencet aja load table. Karena pas kita klik load table, dia akan sudah ada yang SDA update tadi. Pas kita load, nah ke refresh. Nah, kemudian yang keempat, gimana caranya supaya kita nggak perlu load tablenya itu dan langsung ke update. Nah, makanya itu di button CMD tadi, di save button save-nya, kita mau save, update, delete supaya langsung kelihatan di data grid-nya. Kita tambahkan load table di sana. Nanti dia akan otomatis ke update. Di ini yang save, ini yang update, kita tambahkan semua load table, sama yang di delete ya, tambahkan load table. Nah, coba kita start itu login Rian login. Oke. Nah, di sini pas lalu kita mau hapus tes, delete, langsung terupdate. Di sini langsung terupdate. Nanti kalau kita mau update yang Okto, jadi passwordnya FFFFF, umurnya 19, prodi elektro, kita update. Nah, langsung terupdate. Seperti itu. Sekian untuk tugas 10.2. Untuk tugas 10 modul 3, yang pertama itu kan kita sudah nunjukin data grid-nya tersebut. Nah, sekarang kita mau lalu pas kita ngeklik di grid view-nya, keluar data satu barisnya itu di text box. Oke. Yang pertama, double klik di data grid-nya, kemudian di sini ditambah codingan seperti ini. If a row dex lebih sama dengan 0, dan dim row as data grid view row, dan row sama dengan mi.data grid view 1.row kurung buka e.row.index. Jadi e itu apa? Jadi e itu adalah variabel dari si data grid view-nya. Jadi pas kita ngeklik akan keluar value e. Nah, itu kita baca di sini. Nah, kemudian di bawahnya diberikan ini textbox 1.text sama dengan row.cells, kurung username, nama kolomnya username, password, umur, dan prodi, kemudian .value .toString. Jadi ini nanti akan apa yang kita klik di data grid view-nya itu bakal keluar sesuai dengan yang di textbox-nya itu, input textbox-nya tersebut. Nah, jadi kita data grid view-nya itu value dari satu barisnya itu bakal tersortir ke masing-masing text box. Nah, mulai dulu.
Rian. Nah, kita login, oke. Kita klik, nah langsung keluar. Di password masuk, di prodi pun masuk, di password dimanapun kita klik pasti masuk semua itu. Nah tidak bisa di blank space, harus ditulisannya pas baru terbaca. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita mau buat search bar di sini. Jadi tambahin text box, nama text boxnya nah terus double klik di sini, terus masukkan codingin sedemikian rupa. Text box ini dim dv as new data view dot kurung data bdset dv.row filter sama dengan string dot format kurung petik 2. Ini nama kolomnya, username like .1% kurung kurawal 0 tutup kurawal .2, nama teks yang tadi .text. Nah yang terakhir data grid view 1 data source sama dengan dv. Nah sebelumnya di subnya load table di bagian dim di tengahnya itu kita cut, kita bawa ke bawahnya kelasnya form 2 yang ini dp dataset. Kita di load table itu kita di cut, kita potong, karena kalau loadnya table masih ada itu dia bakal error kayak seperti tidak terbaca sama si search barnya nanti ya, seperti itu. Coba kita start, kita login Rian login, oke. Nah pas kita klik Rian R, maka ada R nya. Kalau J ada, P nggak ada, untuk O nggak ada semuanya. Dan kalau kita lagi bakal keluar modul sebelumnya. Itu yang kedua. Yang terakhir, kita semisal mau mengubah nama kolomnya. Nah caranya itu di bagian ini load table, misalnya kita akan mencari username, password, umur sama prodi. Nah kalau kita mau ganti itu, kita cukup menambahkan ini username s pedik 1, terus nama yang dipinginkan kita kasih name. Jadi ini kan username as name, password dan sisanya masih sama. Nah yang akan berubah di sini adalah nama kolom username menjadi name. Kita coba login Rian. Nah login. Nah kita coba cari, udah berubah jadi name. Nah di sini udah berubah, bukan username. Nah dan kita refresh sini akan tetap sama, cuman kelihatan di formnya saja. Nah demikian untuk tugas 10.